I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, teman-teman yang menyaksikan video ini dan terutama dosen pengampu yang kami hormati, Ibu Baliah Indonesia. Nah, di video ini kami akan mempresentasikan resume tugas kredit analis. Tapi sebelumnya mari kita perkenalan dulu. Nama saya Kajian Firdaus, lalu teman-teman saya. Nama saya Febrina Natalia. Dan nama saya Yoga Rayu. Nama saya Jujuran dari. Ya, kami dari kelompok 5. Jadi langsung saja saya bacakan kata pengantarnya ya. Permohonan kredit adalah permintaan formal peminjam kepada pemberi pinjaman untuk kepanjangan kredit. Permohonan kredit dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis serta secara online. Baik diajukan secara langsung atau tidak, permohonan harus berisi semua informasi yang diminta pemberi pinjaman untuk mengambil keputusan. Permohonan kredit juga mempunyai hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil berdasarkan hukum permohonan kredit yang diajukan oleh calon nasabah kepada bank, umumnya dengan menyampaikan diminta dokumen-dokumen seperti surat permohonan kredit, akta pendirian perusahaan permohonan kredit, penjelasan tentang rencana proyek yang dilaksanakan oleh nasabah, laporan kelayakannya proyek yang disusun oleh suatu lembaga konsultan, laporan keuangan perusahaan NPWP, dan rekening perusahaan pada beberapa bank. Setelah permohonan kredit diterima oleh bank, maka dilakukan analisis kredit berdasarkan pedoman yang sudah ditentukan oleh bank dan biasanya tergantung kepada jenis kredit yang diminta. Lalu kita lanjut ke pembahasannya. Yang pertama, permohonan kredit. Kebanyakan bagi mereka yang sedang menjalani sebuah usaha bisnis, apabila sedang mengalami masalah keuangan, salah satu solusi yang sering dilakukan adalah oleh pelaku bisnis itu mengajukan kredit kepada sebuah lembaga keuangan seperti bank, koperasi, atau lembaga simpan pinjam lainnya. Pada dasarnya, surat permohonan kredit adalah sebuah surat yang dibuat oleh pemohon untuk mengajukan permohonan pinjaman berupa uang kepada lembaga keuangan seperti bank guna untuk membiayai kegiatan usaha pemohon. Maka dari itu sudah sepatutnya dalam membuat surat permohonan kredit kita harus dengan benar dan formal. Contoh surat permohonan kredit dari calon debitur kepada kreditur akan dibacakan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan membacakan contoh surat permohonan kredit dari calon debitur kepada kreditur. Banda Aceh, 6 Januari 2015. Hal permohonan bantuan kredit kepada yang terhormat Bapak Pimpinan Cabang Bank Mandiri Banda Aceh di Banda Aceh. Dengan hormat, salam sejahtera kepada kita semua. Semoga segala aktivitas keseharian kita senantiasa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sehubungan dengan program pemerintah dalam upaya menumbuh kembangkan usaha kecil dan menengah dan mikro di Indonesia yang dijabarkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan diantaranya dengan sistem pola penjaminan, maka bersama dengan surat ini kami dari Endorsement Rahmoto sebagai salah satu usaha kecil yang bergerak di bidang jasa pencucian mobil mengajukan permohonan bantuan kredit usaha rakyat dalam kurung KUR pada Bank Mandiri Cabang Banda Aceh dengan Bapak Banda Aceh yang Bapak pimpin. Sebagai bahan pertimbangan Bapak, bersama ini turut kami lampirkan 1. Proposal beserta analisis keuangan dan kelayakannya. 2. Legalitas dokumen atau kelengkapan usaha. 3. Perincian penggunaan dana pinjaman. 4. Laba rugi 2 tahun terakhir. 5. Neraca 2 tahun terakhir. 6. Gambaran usaha yang sedang berjalan. Demikian permohonan ini kami buat. Atas segala pertimbangan dan kerjasama yang baik, kami ucapkan banyak terima kasih. 2. Langkah-langkah sukses dalam pengajuan proposal kredit ke bank. Berikut ini proses atau alur kerja permohonan dan penyaluran kredit. 1. Persiapan sebelum ke bank. A. Membuat proposal yang bankable, memenuhi syarat perbankan yang meliputi 1. Data historis usaha. 2. Perkembangan usaha, neraca dan laba rugi. 3. Sumber dan penggunaan dana. 4. Jenis, jumlah, dan penggunaan kredit. 5. Penerimaan dan pengeluaran dalam arus kas, dalam kurung cash flow.
dokumen dan berkas sebagai penunjang permohonan kredit, langkah selanjutnya Anda menemui petugas bank di bagian kredit. Biasanya Anda akan diberikan formulir isian permohonan kredit. Oke, lanjut saja ada isi formulir permohonan kredit. Di bank tertentu, formulir permohonan kredit Anda diisi oleh petugas bank. Jadi, Anda hanya diwawancarai saja, namun tidak menutup kemungkinan di bank lain Anda akan mengisi formulir sendiri. Formulir tersebut pada umumnya berisi tentang data pribadi, profil usaha, pengalaman usaha, jumlah pengelola, jumlah karyawan, dan jenis pemasaran produk, barang atau jasa, termasuk bahan bakunya, omset usaha, profit margin, rata-rata, ada modal, jaminan, tujuan penggunaan kredit, kebutuhan kredit, kepemikiran jaminan, dan lain sebagainya. Setelah formulir diisi dan ditandatangani oleh Anda lalu diserahkan kembali kepada petugas bank, maka bank akan melakukan berbagai analisa atas permohonan kredit Anda tersebut. Dan ada juga analisis awal pejabat bank. Analisa awal dilakukan bank dengan cara antara lain. Yang pertama ada wawancara. Gunanya untuk mencari kebenaran data di dalam formulir permohonan kredit dan data tambahan yang diperlukan bank. Dan ada yang kedua, call visit, yaitu kunjungan pihak bank ke tempat usaha Anda. Dan yang ketiga ada call report, yaitu laporan kunjungan. Nah, langsung saja ada analisa lanjutan oleh bank. Yang pertama ada likuiditas, yaitu kemampuan prototipe usaha dalam membayar utang yang jatuh tempo. Dan yang kedua ada leverage, yaitu mengukur seberapa besar aset calon debitur yang dibiayai oleh bank kreditur. Dan yang ketiga ada aktivitas usaha, yaitu dinilai oleh bank melalui perbandingan pembayaran yang diterima dengan persediaan barang, perbandingan penjualan dengan persediaan total. Ada aset serta perputaran modal kerja dalam setahun. Ada profitabilitas, yaitu kemampuan menghasilkan keuntungan diukur melalui perbandingan laba bersih dengan total aset, serta perbandingan laba bersih dengan modal sendiri. Yang kedua ada analisa usaha industri, yang ketiga ada analisa yuridis usaha, yang keempat ada analisa karakter, yang kelima ada analisa jaminan, dan yang keenam ada persetujuan atau penolakan kredit. Selanjutnya yang kelima, setelah melakukan analisa tersebut di atas, bank akan menyetujui atau menolak permohonan kredit Anda. Jika bank menyetujuinya, maka Anda atau calon debitur akan memperoleh offering letter, surat persetujuan prinsip bersyarat dari bank yang bersangkutan, pengikatan atau perjanjian kredit. Yang keenam, bila Anda atau calon debitur setuju atas persyaratan yang termuat dalam offering letter, maka akan melanjutkan dengan pengikatan pembiayaan atau kredit dan jaminan pencairan kredit atau pembiayaan. Yang ketujuh, setelah offering letter yang dilanjutkan dengan pengikatan atau perjanjian kredit atau utang piutang, maka proses selanjutnya adalah pencairan dana. Tiap bank cara berbeda. 8. Monitoring. Bank akan melakukan monitoring atau pengawasan terhadap usaha Anda agar dapat berjalan secara sustainable atau berkesinambungan dan meningkat menjadi besar. Sistem monitoring yang dijalankan sesuai kebijakan masing-masing bank. Yang ke-9, pelunasan utang. Utang yang Anda peroleh dari bank mempunyai hak untuk dibayar. Buatlah budget anggaran setiap bulan dari penyelesaian laba usaha Anda. Di sini kita ada contoh soal tentang permohonan kredit yang sudah ditulis di sana. Yaitu contohnya bank ABC memberlakukan suku bunga kredit sebesar 8% per tahun. Jika seorang nasabah mengajukan kredit sebesar 150 juta dengan jangka waktu peminjam 2 tahun, berapa besar bunga yang harus dibayarkan setelah 2 tahun? Nah, di sini untuk menghitung besar bunga yang harus dibayar setelah 2 tahun, kita bisa menggunakan rumus bunga sederhana, yaitu bunga pinjaman dikali suku bunga dikali jangka waktu dibagi 100. Dalam soal, nilai pinjaman adalah 150 juta, suku bunga 8%, jangka waktu 2 tahun. Jadi, bunga sama dengan 150 juta dikali 8 dikali 2 dibagi 100 sama dengan 150 juta dikali 16 dibagi 100. Hasilnya adalah 2 miliar 400 juta dibagi 100
sama dengan 24 juta. Jadi besar bunga yang harus dibayarkan setelah 2 tahun adalah 24 juta. Lanjut kita ke argumen pendukung. Berikut 4 argumen pendukung permohonan kredit. 1. Riwayat pembayaran yang baik. Menyertakan catatan pembayaran yang baik pada kredit sebelumnya seperti pinjaman hipotek atau kartu kredit dapat memperkuat permohonan Anda. Yang kedua, pendapatan yang stabil. Memiliki pendapatan yang stabil dan memadai adalah faktor penting. Anda bisa mencantumkan sumber pendapatan seperti gaji bulanan atau pendapatan bisnis sebagai argumen pendukung. Yang ketiga, histori pekerja yang solid. Jika Anda memiliki sejarah pekerjaan yang kuat dengan masa kerja yang lama di perusahaan yang sama, ini dapat meningkatkan keyakinan memberi pinjaman. Yang keempat, aktiva dan ekuitas. Memiliki aset berharga atau ekuitas dalam properti atau misalnya rumah bisa menjadi argumen penting karena dapat digunakan sebagai jaminan atau sebagai sumber pembayaran jika terjadi kesulitan. Jadi kesimpulannya, dengan riwayat pembayaran yang konsisten, pendapatan yang stabil, sejarah pekerja yang solid, serta aset dan ekuitas yang dapat digunakan sebagai jaminan, kami memiliki rencana yang jelas untuk penggunaan dana ini dan akan bertanggung jawab dalam mengelola utang. Referensi dan rekomendasi dari pihak kerja yang mendukung integritas dan kemampuan kami dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Kami sangat berharap kredit ini dapat membantu mencapai tujuan finansial. Nah, kurang lebih begini resmi sudah kami